Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ujung ayatnya ini ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita ingin mencoba menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka la tuhsuha, tidak akan pernah bisa kita untuk menghitungnya. Salah satu contohnya ya, 3 menit ke depan, berapa banyak oksigen yang telah kita hirup dan berapa kedipan mata kita. Oleh karena itu, maka kita harus senantiasa bersyukur ya. Sesuai yang telah Allah firmankan di dalam Quran surah Ibrahim juga, ayat ke-7 ya. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan terus menambah kenikmatan kepada kita ya. Tetapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur ya, tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, lisan yang masih bisa merasakan asinnya sayur, manisnya teh yang diberi gula ya, masih bisa berucap dan berkata ya, maka bersiaplah dengan azabnya Allah yang begitu keras ya, azabnya Allah yang begitu pedih. Na'udzubillah min zalik ya. Salawat dan salam kepada junjungan kita yang senantiasa dimanapun kapanpun kita bersalawat kepadanya ya, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan sunnahnya, dengan petunjuknya, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kali ini saya akan membawakan sebuah alkisah ya, yang kita dapat mengetahui siapakah manusia yang paling jelek dan yang paling buruk ya. Taib, alkisah. Pada suatu halakoh ya, suatu majelis ilmu, ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Murid itu kemudian bertanya ya, ya guru, saya ingin bertanya tentang 2 keadaan manusia. Di manakah di antara keduanya yang jelek atau yang buruk? Si murid pun menjelaskan pertanyaannya ya. Yang pertama, ada seseorang yang rajin ibadah, sholat, saum, bahkan sedekah ya, tetapi lisannya senantiasa melukai hati orang lainnya, tutur katanya senantiasa melukai orang lain. Kemudian murid itu menjelaskan pertanyaannya yang kedua. Ada seorang, dia tidak rajin ibadahnya, sholatnya masih bolong-bolong, tetapi dia memiliki tutur kata, tingkah laku, adab yang baik ya, yang itu tidak pernah menyakiti hati orang lain, tetapi dia dalam ibadahnya begitu kurang ya. Jadi murid mengatakan, jadi di mana di antara kedua manusia itu yang jelek ataupun yang buruk ya guru? Gurunya pun menjelaskan ya, dengan kebijaksanaannya dia menjelaskannya ya. Yang pertama, bisa jadi dia melukai orang lainnya dengan lisannya, dengan perilakunya, tetapi dia memiliki amalan, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Insya Allah dengan segala amalannya itu Allah akan berikan hidayah kepadanya, ataupun dia mendapatkan hidayah, sehingga di akhir kehidupannya ya, dia pun berkata baik, berkata jujur ya, tidak melukai orang lain, dan orang lain pun memaafkan. Dan insya Allah
ia termasuk orang-orang yang soleh ya. Kemudian yang kedua, dia malas dalam ibadah ya, sholatnya masih bolong-bolong, tetapi dia memiliki tutur kata, sikap, tingkah laku yang baik, yang itu tidak pernah melukai orang lain. Dengan izin Allah pun dia akan mendapatkan hidayah ya, kalau ia mengejar hidayahnya itu dengan ketaatannya itu, dan ketaatan kebaikan lisannya ya dan perbuatannya bisa membawanya menjadi seorang yang ahli ibadah ya. Dan dengan itu pula dia akan mendapatkan kebaikannya dan dapat golongkan menjadi orang-orang yang soleh karena ia telah menjalankan segala kebaikan. Jadi si murid bertanya kembali, "Ya guru, jadi siapa di antara kedua manusia itu yang salah, yang jelek ataupun yang buruk?" Gurunya pun menjelaskan, yang buruk, yang jelek, yang salah itu adalah kita, karena kita masih bisa menilai orang lain salah, mencari kejelekan orang lain, mengetahui aibnya orang lain. Na'udzubillah min zalik, itu sesuatu perbuatan yang hina ya. Allah telah berfirman dalam Quran ya, di surat Al-Humazah, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Maka celakalah ya orang-orang yang pengumpat, pencela ya. Dan di ujung surat, masih di surat Al-Humazah itu ya, di 2 ayat terakhirnya Allah telah sampaikan kepada kita, Allah telah berfirman, orang-orang yang pengumpat, orang-orang pencela itu memiliki tempat yang dikhususkan ya, yang istimewa untuknya. Nama tempatnya fil hutomah. Mereka itu ditempatkan di dalam neraka hutomah, yang Allah nyalakan api neraka itu, yang mendidihkan dari ujung kakinya sampai ke ujung rambutnya ya. Na'udzubillah min zalik ya. Baik, dengan Al-Kisah ini kita dapat mengetahui ya, siapa manusia yang buruk itu ya, yaitu kita sendiri ya. Selanjutnya, karena kita telah mengetahui manusia yang buruk, saya ingin sampaikan sedikit apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya kita ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dan yang paling utama yang mengamalkannya ya. Jadi kita sudah tahu siapa manusia yang buruk, yang jelek, dan kita juga telah tahu siapa manusia yang baik ya. Bahkan di hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ada hadis yang lainnya yang itu kita na'udzubillah ya, harus terhindar dari itu. Orang yang buruk itu, salah satu orang yang buruk ya, yang tetangganya itu tidak selamat oleh lisan, tangan, dan perbuatannya ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Segala kebaikan milik Allah Ta'ala ya. Segala khilaf, kesalahan, tutur kata atau penyampaian itu datangnya dari saya. Jikalau ini video bermanfaat, tolong disebarkan ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.